Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatu salamu ala rabbil anbiya'i mursalin. Terima kasih atas semua partisipasinya kepada rekan-rekan mahasiswa yang menyempatkan diri untuk hadir pada perkuliahan tatap muka yang ke-9 pada pagi hari ini. Pada tanggal 18 Oktober 2021 kita akan melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya, yakni pengantar ilmu hukum kelas 2021A. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, saya harap jangan lupa untuk mengisi presensi pada link Google Form yang sudah saya share sebelumnya, itu linknya tetap sama. Dan jangan lupa tatap muka saat ini adalah tatap muka yang ke-9. Dan sekarang ini sudah hampir UTS, sekitar 2 tatap muka lagi dari saya dan juga 2 tatap muka lagi dari Pak Saifur, kita akan segera melaksanakan ujian tengah semester. Saya harap rekan-rekan mahasiswa bisa dipersiapkan materinya sebagaimana yang sudah saya share dan juga Pak Saifur pernah sampaikan. Nanti soalnya kemungkinan ada 5 soal, separuh dari saya dan juga separuhnya dari materi yang disampaikan oleh Pak Saifur Rahman. Di kesempatan kali ini tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa yang sebelumnya juga sempat sharing sama saya, pernah ada juga yang chat sama saya terkait materi yang sebenarnya mereka itu terkendala karena sinyal. Ya, mau bagaimana lagi keadaan sekarang kita masih dalam masa pandemi dan kebijakan dari kampus masih mengharuskan kita untuk belajar dari rumah atau perkuliahan secara daring. Tapi tidak terlepas dari itu semua, semangat kita untuk tetap belajar dari rumah harus tetap hidup dan semangat. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, kalau di sini misalnya ada kesempatan untuk mengikuti lomba, nanti ada seminar, ikut nggak apa-apa, jangan takut. Kemarin kayaknya saya dengar Mas Tola Amir juga sempat ditawarkan untuk mengikuti lomba di MK kalau nggak salah ya Mas. Diambil nggak Mas kesempatan itu? Mas Tola Amir. Iya, Ibu. Diambil ya Mas? Iya. Alhamdulillah. Saya dukung terus mahasiswa yang terus berkarya. Saya juga senang sekali mendengarnya dan semoga Mas Tola Amir juga mewakili kelas ini bisa lolos ke babak final. Baik, lanjut kita ke materi. Seperti pada perkuliahan kemarin. Nah, kita melanjutkan perkuliahan yang kemarin tentang asas, lalu apa itu yang dikatakan sebagai norma, dan apa itu hukum. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui pula, kita juga sempat belajar di minggu kemarin, apa itu lex specialis, lalu dan asas-asas yang ada di dalam ilmu hukum. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Asas-asas dalam ilmu hukum yang kemudian itu melahirkan norma hukum. Di mana norma hukum ini nantinya akan melahirkan aturan-aturan hukum yang kemudian ini akan diterapkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rekan-rekan mahasiswa juga sudah paham pengertian norma di mana, bedanya antara norma dan juga asas. Dan di sini juga kita akan mempelajari tentang asas dan juga ilmu hukum serta norma. Rekan-rekan mahasiswa mungkin di sini sudah ada yang tahu bedanya antara norma dengan hukum. Mungkin ada yang sudah tahu dari sini. Kemarin kan kita belajar tentang asasnya, perbedaan antara asas dengan norma. Nah, sekarang kita membedakan antara norma dengan hukum. Ada yang bisa bantu jawab atau mungkin ada yang
Sudah mempelajari ini? Dipersilahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan Mas Tola Amir. Jadi norma dan hukum itu berbeda. Ya, letak perbedaannya, Mas. Kalau ya norma dari asal katanya itu dulu ya Ibu, norma berasal dari kata norm atau kaidah yang berarti nilai, pedoman, patokan, ukuran atau standar dalam bertindak. Kalau norma, jadi norma itu adalah sebuah ruh yang ada di dalam hukum yang harus dan juga norma adalah tingkah laku yang berada di masyarakat yang dimasukkan ke dalam hukum. Oke, lalu hukum, Mas. Jadi kalau hukum itu adalah sebuah wadah yang di dalamnya ya berisi norma, yang berisi aturan, yang juga berisi asas, yang juga berisi moral dan berisi asas, moral dan juga aturan. Gitu Ibu. Hukum itu adalah ya sebuah wadahnya, sebuah norma dan asas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tola Amir. Pendapatnya sudah baik sekali. Jadi, perbedaan antara norma dan hukum adalah terletak pada bentuknya, di mana norma ini bentuknya masih lebih abstrak daripada aturan. Jadi, di dalam norma itu masih belum ada sanksinya. Jadi, kalau ingin mengaplikasikan norma ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, itu nantinya akan berhubungan atau berkaitan dengan teori tujuan hukum. Tercapainya teori tujuan hukum di mana norma itu di dalamnya juga harus terdapat. Artinya, di dalam hukum itu, kalau misalnya tidak ada normanya, maka aturan itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Karena hukum itu mengatur tentang apa? Yaitu norma yang diatur. Misalnya, norma tentang pencurian. Nah, pencurian ini dikatakan sebagai norma. Norma yang tidak lazim di masyarakat, sehingga hal ini perlu diatur beserta sanksinya. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian dilengkapi dengan asas. Selain dengan asas, seperti yang Mas Amir sampaikan, juga harus ada terkandung moral. Harus ada moralnya. Ketika sebuah aturan tidak ada moralnya di dalamnya atau tidak mengandung moral, maka aturan ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Karena pada hakikatnya aturan ini adalah mengatur segala tingkah laku manusia. Bagaimana jika aturan itu tidak mencerminkan moral? Nah, aturan yang seperti ini justru akan menjadi pedang terbalik bagi manusia itu sendiri. Bayangkan saja misalnya, itu tidak mengandung norma itu, misalnya norma tentang korupsi, normanya tentang korupsi. Kemudian hal ini tidak mencerminkan adanya pesan moral atau moralisme. Nah, di dalamnya, di dalam aturan tentang tindak pidana korupsi dan itu tidak mencerminkan moral seperti contohnya hal ini sangat meringankan bagi narapidana korupsi bagi pejabat misalnya. Sedangkan bagi pelaku korupsi tidak dari unsur pejabat, hal ini justru memberatkan. Nah, hal-hal yang tidak bermoral seperti ini ketika ini sudah diterapkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan, justru ini akan membunuh kita. Nah, membunuh kita tentunya bagi masyarakat yang tidak berkepentingan, dan ini akan menguntungkan bagi masyarakat yang berkepentingan. Yang kemarin kita juga harus tahu di mana letak atau aspek-aspek apa yang mempengaruhi keberhasilan teori tujuan hukum. Yang kemarin masih ingat kan? Substansinya, ya kan? Struktur, dan juga kultur. Harus ingat 3 aspek itu. Aspek itu merupakan aspek yang mempengaruhi keberhasilan penerapan dari teori tujuan hukum. Betul sekali pendapat dari Mas Tola Amir. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan, monggo dipersilahkan.
Ibu boleh menyanggah nggak Ibu saya itu Ibu? Iya, silahkan Mas. Kalau di dalam suatu hukum itu peraturan hukum tidak ada moral sama asas yang tidak ada moral, apakah itu juga disebut dengan yang hukum represif ya Ibu? Baik, terima kasih pendapatnya dari Mas Tola Amir. Dikatakan sebagai hukum represif apabila hukum tersebut itu berlaku, artinya menerapkan terhadap semua masyarakat tanpa memandang bulu. Artinya kan semua manusia di hadapan hukum itu sama, ya kan? Hukum yang represif dan juga hukum yang progresif dan lain sebagainya itu tetap tidak menghilangkan kepentingan dari semua pihak. Jadi semua pihak kepentingannya itu adalah sama di depan hukum. Siapa yang bersalah berarti dia yang harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Ya, Mas Tola Amir. Jadi kemarin kita kan sudah sempat belajar tentang lex superiori, lex posteriori, lex specialis. Dari sini juga kita menganalisisnya, misalnya kita menemukan adanya suatu aturan perundang-undangan yang kemudian di dalamnya itu Mas Amir rasa tidak mencerminkan moral misalnya, ataupun aturan tersebut tidak berlandaskan asas. Nah, bisa saja aturan ini direvisi, ya, berdasarkan misalnya hasil penelitiannya dari Mas Tola Amir menyatakan bahwa pasal sekian, undang-undang sekian, nomor sekian, tahun sekian, dinyatakan bahwa pasal ini sudah tidak berlaku ataupun pasal ini bertentangan dengan asas ini. Boleh, nggak apa-apa. Jadi berdasarkan penelitian itu, maka dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut atau terhadap aturan tersebut. Ya, ini juga ada. Nah, sekarang kita ke asas hukum, yang kemudian asas hukum ini seringkali berfungsi sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Nah, rekan-rekan mahasiswa nanti pada saat melakukan penelitian, khususnya skripsi, nanti ada metode penelitian. Nah, jenis penelitiannya itu kalau tidak sosial legal atau empiris, nanti ada juga normatif. Nah, biasanya aliran normatif, jujur saya merupakan aliran normatif karena saya penganut dari Peter Mahmud Marzuki. Nggak apa-apa kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa ingin beraliran empirisme, sosial legal, boleh dipersilahkan. Tapi kalau saya lebih prefer menggunakan analisis secara normatifnya, karena pada hakikatnya ilmu hukum itu yang dianalisis adalah normanya. Jadi tanpa norma, apakah kita hanya akan menganalisis di lapangan? Jadi seperti itu. Jadi di sini ada misalnya ada konflik antara undang-undang yang pertama dengan undang-undang yang kedua, yakni terjadinya antara lex specialis derajat legi generali, dan juga undang-undang yang pertama dengan undang-undang yang ketiga, yaitu lex superior derajat legi inferiori. Seperti yang kemarin juga ada lex superior derajat legi inferiori. Nah, asas-asas ini kemudian berfungsi. Berfungsi sebagai apa? Sebagai penyelesaian konflik, sehingga di dalam konflik itu undang-undang yang kemudian itu yang berwarna ini, yang berwarna biru ini di slide ini, UU yang pertama, UU 3, UU 1, ini adalah yang lebih diutamakan atau yang dimenangkan. Nah, misalnya terjadi konflik keluasan substansi atau konflik secara horizontal. Jadi kalau lex specialis derajat legi generali ini adalah konflik secara vertikal. Jadi antara yang di atas dengan yang di bawahnya. Nah, yang di atas yang di bawahnya maksudnya ini adalah undang-undang yang lebih spesial atau lebih spesifik atau lebih khusus. Nah, ini akan memenangkan atau mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Ya, bisa diperhatikan pada skema di layar, ini sudah jelas konflik antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, peraturan yang lebih umum dengan yang lebih khusus, yang baru dengan yang lama, dan juga yang super, yang lebih kuat, yang lebih umum dengan yang lebih khusus. Ya, bisa diperhatikan, dan kita misalnya di sini ada contoh seperti pada skema di atas. Di dalam contoh di atas itu terdapat sejumlah undang-undang yang menjadi hukum positif.
hukum yang masih berlaku saat ini di suatu negara. Nah, apabila terjadi konflik di antara beberapa undang-undang tersebut, maka asas-asas itu akan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan di mana di antara undang-undang itu yang harus dipakai sebagai acuan. Nah, itu sebabnya mengapa hukum itu sering disebut sebagai pengobat hukum atau legal remedies. Nah, sehingga di sini seperti yang saya tanyakan di awal, perbedaan antara asas dengan norma, norma dengan hukum, dan kemudian ini akan melahirkan aturan hukum. Jadi, norma atau kaidah ini menjadikan sebuah petunjuk atau pedoman atau hal yang masih abstrak, sehingga seseorang dalam bertindak atau tidak bertindak, bertingkah laku dalam kehidupannya, seperti norma atau kaidah kesopanan, kaidah hukum, serta kaidah agama, ini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Pastinya rekan-rekan mahasiswa mungkin di sini Pak Saiful pernah menyampaikan macam-macam kaidah yang ada di Indonesia khususnya, misalnya kaidah kesopanan, kaidah hukum, kaidah agama, lalu kaidah kesusilaan. Nah, kaidah-kaidah itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat suatu aturan perundang-undangan dilengkapi dengan moral dan juga sanksi di dalam peraturan itu. Jadi di sini Hans Kelsen dan juga Suryono Sukanto mendefinisikan norma itu. Hans Kelsen memberikan pengertian bahwa norma ini merupakan suatu perintah yang secara tidak personal atau anonim. Maksudnya adalah norma itu merupakan perintah, tapi perintah itu masih belum ada sanksi yang menyertainya. Nah, sedangkan Suryono Sukanto ini mendefinisikan norma ini merupakan perangkat atau wadah seperti merupakan perangkat atau media. Nah, media yang mana nanti akan menghubungkan yang terjadi antara sesama dalam kehidupan bermasyarakat dan kemudian hal ini dapat terjalin dengan baik. Contohnya seperti yang tadi saya contohkan, misalnya norma itu mengandung misalnya norma pembunuhan. Nah, pembunuhan ini merupakan kaidah hukum ataupun kaidah kesopanan, bisa masuk ke kaidah kesopanan, bisa masuk juga ke kaidah hukum, di mana perbuatan membunuh, menghilangkan nyawa orang, ini adalah merupakan perbuatan yang tidak patut atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Bisa juga ini pembunuhan ataupun menghilangkan nyawa seseorang ini masuk ke kaidah agama. Ya, bisa kan dimasukkan. Nah, selanjutnya ini ada juga macam-macam norma. Ini macam-macam norma berdasarkan sifatnya. Yang tadi macam-macam norma itu berdasarkan jenisnya, misalnya norma kesopanan, norma agama itu berdasarkan jenisnya. Sekarang norma itu berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada norma formal dan yang kedua ada norma non formal. Norma formal ini merupakan ketentuan dan juga aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian ini dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Nah, norma ini biasanya tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan ini resmi, dan ini berlaku bagi setiap warga negara di dalam suatu negara. Sedangkan norma non-formal yaitu ketentuan dan juga aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian ini tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Misalnya, norma kesopanan ataupun norma kepatutan. Nah, norma-norma kesopanan, norma kepatutan ini biasanya timbul dari adanya kultur atau budaya. Misalnya, norma tidak boleh keluar rumah di malam hari. Nah, norma-norma yang seperti ini kan tidak tahu siapa yang menciptakan dan juga tidak tahu hal ini menerangkan tentang apa dan juga tidak tahu norma ini tujuannya apa. Nah, beda halnya dengan norma formal yang sudah jelas siapa perumusnya, lalu sudah ada yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Norma-norma non formal ini dapat juga dijadikan sebagai sumber hukum atau dijadikan sebagai landasan dalam menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, norma ini ada berdasarkan daya pengikatnya,
yaitu berdasarkan usage, folkways, more, dan juga custom. Di sini ada adat istiadat ya, seperti yang saya katakan barusan, juga ada adat istiadat ataupun budaya yang kemudian menjadi kuat dengan adanya perilaku masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan atau menjadi sebuah custom atau adat istiadat. Nah, hal-hal yang bersifat non-formal ini, kadang di beberapa daerah, contohnya misalnya di Bali, ini sangat dipegang teguh, sangat diberlakukan. Ya, kalau misalnya di daerah Sumeneb ataupun Madura lebih luasnya, hal-hal yang bersifat custom atau hal-hal yang bersifat adat istiadat ini masih bersifat kabur. Hal ini tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kalau misalnya hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ada juga tata cara atau usage mengacu pada bentuk dan juga perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang kemudian terjadi antar individu. Ada juga kebiasaan. Nah, kebiasaan ini memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, yang lebih tinggi dibandingkan dengan tata cara atau usage. Nah, tata cara atau usage ini biasanya kita temukan misalnya sekarang rekan-rekan mahasiswa kan berkuliah di Universitas Wiraraja. Universitas Wiraraja itu memiliki kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan oleh pimpinan universitas, yang mana kemudian hal ini hanya berlaku bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Wiraraja. Dan ini tidak berlaku bagi di luarnya. Misalnya mahasiswa yang tidak berkuliah di sini, ini sudah tidak berlaku. Dan mahasiswa yang sudah lulus, ini sudah tidak berlaku. Nah, kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang dikatakan sebagai tata cara atau usage, yang menonjolkan hubungan yang terjadi antar individu. Ya, bisa jelas ya. Dan yang selanjutnya ada tata kelakuan atau mores. Nah, apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam berperilaku, namun hal ini dapat diterima sebagai norma pengatur. Nah, kebiasaan tersebut dapat menjadi tata kelakuan atau mores. Jadi tata kelakuan ini bisa dibilang hal ini hampir sama dengan tata cara dalam berperilaku. Namun ini bisa dibedakan. Nah, perbedaannya kita bisa lihat dari daya pengikatnya. Nah, kalau misalnya tata cara ini dikeluarkan oleh kebijakan dalam suatu instansi, dalam suatu lembaga, dalam suatu organisasi, nah kebiasaan ini muncul dari hal-hal yang bersifat mengikat di luar itu. Jadi beda halnya dengan tata kelakuan atau mores dan juga adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat ini biasanya lebih berlaku luas. Nah, lebih berlaku luas terhadap hal-hal yang bersifat umum. Nah, hal-hal yang bersifat umum misalnya, contohnya hal-hal yang secara adat istiadat misalnya. Adat istiadat kalau misalnya di daerah Sumeneb ini apa? Misalnya contohnya saja kayak di Lobuk ya, adanya peti laut, terus di mana? Di Saronggi, di Kebun Dadap ada kegiatan nyaker. Nah, hal-hal yang custom seperti ini juga mempengaruhi pola perilaku masyarakat sebagai daya pengikatnya. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Dan juga di sini ada hukum atau laws. Pengertian norma, hukum merupakan sebuah ketentuan di mana dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat itu baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang kemudian ini dicirikan oleh penegak hukum dan juga sanksi yang menyertainya, yang ini bersifat untuk menyadarkan dan diperuntukkan atau ditujukan untuk menertibkan perilaku atau tingkah laku khususnya bagi pelanggar norma hukum. Selain itu, ada norma mode atau norma fashion, di mana suatu norma yang ada karena hadirnya gaya dan juga cara. Gaya dan cara anggota masyarakat tersebut yang kemudian cenderung untuk berubah, dinamis, bersifat baru, selalu berkembang, di mana diikuti oleh masyarakat. Oke, norma fashion ini ada hubungannya dengan sandang pangan yang berlaku saat itu, di mana yang menghiasi atau mendekor anggota masyarakat. Nah, norma mode atau norma fashion ini mengikuti perilaku kita. Nah, misalnya kita punya aliran ya.
Misalnya, mungkin di sini ada yang aliran NU, aliran Muhammadiyah. Nah, ini merupakan norma mode atau norma fashion. Bagaimana kita berkiblat. Nah, bagaimana kita berkiblat misalnya dalam melakukan segala tingkah laku kita. Misalnya, kalau misalnya di NU kebiasaannya apa? Misalnya nggak boleh seperti ini. Kalau di Muhammadiyah seperti apa? Nah, hal-hal yang bersifat seperti ini, bersifat norma mode atau norma fashion ini juga sangat berpengaruh terhadap terhadap daya pengikat norma itu di dalam suatu perundang-undangan. Selanjutnya, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat berdasarkan jenisnya, seperti yang saya sebutkan di awal. Ini ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Kalau tadi adalah berdasarkan sifatnya, yaitu norma formal dan norma non formal. Sekarang berdasarkan jenisnya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Norma agama, saya rasa rekan-rekan di sini juga pasti mendapatkan norma agama, bahkan sejak masih di bangku SD, ya. Bahkan di sini ada yang sudah mondok, sudah melewati beberapa fase yang sangat kental dengan agama Islam khususnya ya. Kaidah-kaidah atau peraturan hidup yang dasarnya yang kemudian ini bersumber dari wahyu ilahi, yakni bersumber dari Al-Qur'an. Nah, selain itu juga ada norma kesusilaan, di mana norma kesusilaan ini mengaplikasikan atau menjelaskan bahwa setiap perilaku manusia ini bahwa yang mendasari, yang mempengaruhi adanya tingkah laku manusia ini adalah hati nuraninya. Yang kemudian ini merupakan perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Misalnya, menurut saya dan juga menurut Mas Tola Amir, hal ini menurut saya adalah hal yang wajar, hal yang patut. Sedangkan menurut Mas Tola Amir, hal ini tidak patut atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, contohnya seperti ini. Norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini misalnya kita kaitkan dengan norma agamanya. Bagi perempuan beragama Islam diwajibkan untuk berhijab misalnya. Nah, bagi beberapa kalangan mungkin hal ini bisa ditanggalkan. Misalnya bagi pelaku seni, lalu bagi para ASN, mungkin ada ASN yang mengharuskan untuk melepas hijabnya, misalnya seperti Polwan, lalu seperti TNI wanita. Nah, itu kan kadang ada yang tidak berhijab, mungkin karena memang sudah tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini mungkin menurut Mas Tola Amir yang sudah background-nya adalah santri dan lain sebagainya, mungkin menurut Mas Tola Amir ini menganggap hal yang tetap tidak boleh ditinggalkan bagi perempuan yang beragama Islam atau bagi perempuan Muslim. Nah, misalnya bagi saya, ahli ini merupakan hal yang wajar ketika hal ini sudah mendukung pekerjaannya. Misalnya seperti di perbankan, ya di perbankan ada yang mengharuskan untuk tidak pakai hijab atau seperti pramugari. Nah, itu ada yang mengharuskan untuk tidak memakai hijab. Nah, hal-hal yang seperti ini ada yang seseorang berdasarkan hati nuraninya, hal ini dianggap sebagai hal yang wajar, sebagai hal yang lumrah, selama itu tetap dalam konteks hal yang masih patut untuk dilihat gitu loh. Nah, kadang ada kaum atau golongan yang memang sangat pakem atau sangat tidak respect dengan hal-hal yang mewajarkan yang tidak seharusnya seperti ini. Nah, hal ini yang menurut hati nuraninya Mas Amir mungkin ini adalah hal yang salah. Nah, sehingga hal-hal yang ini yang berdasarkan dari hati nurani ini termasuk ke dalam norma kesusilaan. Selanjutnya kita masuk ke norma kesopanan. Norma kesopanan ini dapat disebut juga dengan norma adat, di mana dalam suatu masyarakat tertentu, hal ini hanya berlaku bagi masyarakat tertentu. Nah, kemudian landasan kaidah ini adalah kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hanya masyarakat tersebut.
Ya, hanya masyarakat tersebut. Belum tentu di Sumeneb dengan di Aceh itu akan sama. Norma kesopanan menurut masyarakat adatnya di sana. Contohnya misalnya di Bali. Kalau di Bali akan dianggap sopan misalnya dalam menghadiri acara pernikahan apabila dia menggunakan pakaian adat lengkap. Dia menggunakan kamen, dia menggunakan kebaya, dia menggunakan beras di dahinya dan lain sebagainya. Hal ini merupakan hal yang sopan bagi masyarakat adat di Bali misalnya. Jadi kita sebagai kaum muslim kadang juga mengikuti hal tersebut, bukan mengikuti ya, juga menghormati adat yang di sana. Kadang kita misalnya menghadiri pernikahan di Bali. Nah, kita juga kadang meskipun muslim, kita juga berpakaian memakai kamen, memakai selendang dan lain sebagainya, seperti itu. Kadang seperti itu kan, kita juga menghormati dan juga menghargai adat mereka. Nah, selanjutnya juga ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang di mana sumbernya ini berasal dari negara atau suatu pemerintah. Nah, norma hukum ini dibuat oleh pejabat tertentu yang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam membentuk dan juga merumuskan undang-undang atau peraturan tersebut. Dan ini pemerintah ini memiliki wewenang dengan tertulis serta sistematikanya secara tertentu dan hal ini biasanya sudah diamanatkan oleh undang-undang dan undang-undang telah memberikan wewenang melalui undang-undang tersebut terhadap para perumus undang-undang. Nah, di sini juga kita akan melanjutkan pada unsur-unsur norma sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa membedakan di mana seperti apa bentuk norma sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai norma. Ya, perlu dicatat, saya rasa ini hal yang penting dan ini kemarin juga kita sudah mengetahui unsur-unsur hukum itu ada apa saja, ya kan? Sekarang kita harus mengetahui pula unsur-unsur norma. Kalau misalnya ini di UTS keluar, jangan sampai keliru. Kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa ingin mengembangkan, boleh dipersilahkan asalkan substansinya itu masih dalam satu ruang lingkup. Boleh tidak sama maksudnya kalimatnya tidak harus sama, asalkan substansinya itu harus satu frekuensi, ya. Yang pertama, unsur-unsur norma di sini adanya aturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Tingkah laku. Tingkah laku siapa? Tingkah laku manusia. Manusia itu siapa? Subjek hukum. Subjek hukum itu baik itu reh person maupun naturleg person. Jadi tidak hanya berlaku terhadap tingkah laku manusia secara biologis saja. Ada orang. Nah, kalau biasanya kita menyebut subjek hukum ini adalah orang. Nah, orang ini bisa orang sebagai badan hukum atau orang sebagai manusia. Nah, perilaku-perilaku ini harus mencerminkan pergaulan hidup antar subjek hukum itu tadi. Misalnya, kita melakukan transaksi jual beli, lalu kita melakukan pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa orang, ini merupakan tingkah laku kan? Tingkah laku saya dengan korban yang sudah meninggal misalnya. Nah, perbuatan saya, misalnya yang membunuh itu, nah ini merupakan norma yang perlu juga diatur beserta sanksinya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian mendasari terciptanya atau terumusnya suatu peraturan perundang-undangan. Jadi harus jelas dulu tingkah laku yang seperti apa yang kemudian ini dijadikan sebagai norma hukumnya. Yang kedua, aturan tersebut dibuat oleh badan-badan resmi atau negara. Yang ketiga, aturan ini bersifat memaksa. Dan yang keempat, adanya sanksi yang tegas dan juga memaksa. Ya, bisa dipahami dari sini rekan-rekan mahasiswa. Jadi perbedaan mendasar antara asas hukum dan juga norma hukum bisa dilihat di slide. Jadi kalau asas ini merupakan dasar pemikiran yang umum, yang bersifat abstrak, yang masih abstrak. Sedangkan norma ini merupakan peraturan yang sudah real, yang sudah konkret, sudah jelas aturannya. Dan yang kedua ini, asas itu adalah suatu ide atau konsep.
suatu ide atau konsep di mana ini masih merupakan kerangka-kerangka yang masih bersifat abstrak itu tadi. Sedangkan norma ini merupakan penjabaran dari ide tersebut yang kemudian ini lebih dikonkretkan. Ya, yang ketiga, asas hukum itu tidak mempunyai sanksi, sedangkan norma hukum ini mempunyai sanksi yang kemudian norma hukum ini diaplikasikan atau dimasukkan ke dalam suatu aturan perundang-undangan. Jadi bisa dibedakan kalau misalnya norma hukum khususnya norma hukum ini sudah mempunyai sanksi. Contohnya saja seperti norma agama di dalam Al-Qur'an. Setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan zina itu kan ada sanksinya ya. Ada sanksi yang kemudian hal ini misalnya dimasukkan kepada kaum pendosa. Nah, hal-hal yang seperti ini dianggap sebagai norma agama yang di dalamnya telah mempunyai sanksi. Maka misalnya yang melakukan perbuatan zina akan dimasukkan ke neraka. Nah, itu maksud ke neraka, adanya surga dan neraka ini adalah menempatkan di mana seseorang yang berbuat baik dan berbuat benar. Sama halnya dengan tidak jauh beda atau tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan sebagai norma hukum itu tadi, di mana norma hukum ini telah mempunyai sanksi, sedangkan asas hukum itu tidak mempunyai sanksi. Nah, norma hukum ini harus ada di dalam setiap peraturan perundang-undangan. Jadi, norma hukum itu yang lebih bersifat real dan juga penjabarannya itu berupa berdasarkan atau mengambil dari ide atau konsep asas itu, dan ini kemudian disertai oleh sanksi, maka itu yang dikatakan sebagai norma. Nah, asas hukum ini merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum secara konkret, sedangkan norma adalah hukum konkret itu sendiri. Atau juga bisa dikatakan bahwa asas adalah asal muasal dari adanya suatu norma. Dari sini saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah cukup paham di mana letak perbedaan antara asas hukum, norma hukum, dan juga hukum yang konkret. Ya, rekan-rekan mahasiswa pastinya sudah bisa membedakan. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan raise hand. Jadi kalau misalnya yang dikatakan sebagai norma itu merupakan dasar dari hukum yang konkret itu, maka di dalam norma hukum itu tidak terlepas dari adanya asas hukum yang melatar belakangi adanya suatu aturan yang konkret itu tadi. Nah, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita akan lanjut ke pengertian hukum. Nah, ke pengertian hukum ini saya rasa rekan-rekan mahasiswa juga sudah pernah mendapatkan materi ini baik di pertemuan awal dan juga dari materi yang disampaikan oleh Pak Saifur. Ada beberapa pendapat dalam bukunya yaitu Van Apeldoorn yang menyatakan bahwa apabila tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah disebut hukum itu. Jadi saya kan pernah sempat menyampaikan di awal perkuliahan bahwa sampai saat ini pun masih belum ada yang mampu merumuskan hukum itu apa. Jadi hal ini hanya berdasarkan perspektif masing-masing. Sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan cara pandang kita terhadap hukum itu. Kan kemarin saya sempat bertanya dari masing-masing rekan mahasiswa, misalnya pengertian hukum itu apa menurut perspektif Anda. Nah, hukum menurut perspektif Anda adalah hukum berdasarkan pandangan saudara. Hukum berdasarkan pandangan saudara itu adalah mungkin apa yang saudara pernah ketahui, rasakan, dan juga alami. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian tidak dapat dianggap keliru ketika rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa strata 1 dalam menempuh ilmu hukum ini tidak boleh dilepaskan dari yang namanya dogmatik hukum. Jadi adanya dogmatik hukum ini sangat membantu dan juga mendukung argumentasi rekan-rekan mahasiswa, khususnya argumentasi hukumnya.
Di sini ada juga pengertian dari Prof. Sudikno Mertokusumo, Mohtar Kusuma Atmaja, yang kemudian di sini memberikan definisi berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Jadi kesimpulannya, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum itu adalah peraturan yang berupa norma atau kaidah dan juga sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Nah, hukum ini merupakan aspek yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dan juga kelembagaan yang mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Jadi hukum itu dijadikan sebagai tools, dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai media. Media dalam kita mencapai tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di mana keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ini dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu substansi, kultur, dan juga strukturnya. Nah, rekan-rekan mahasiswa di sini sudah memiliki dasar yang cukup, memiliki dasar yang saya rasa rekan-rekan mahasiswa nanti kemudian pada saat dihadapkan dalam suatu permasalahan yang konkret misalnya di masyarakat, saya rasa rekan-rekan mahasiswa juga sudah bisa paham di mana hal-hal yang kemudian aturan ini dirasa misalnya suatu aturan menemukan suatu aturan yang dirasa merugikan salah satu golongan atau menguntungkan golongan-golongan tertentu. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan analisis berdasarkan yang tadi itu lex superior, lex posterior, lex specialis dan lain sebagainya itu dianalisis lalu dikaji berdasarkan teori, berdasarkan pengertian-pengertian dan juga berdasarkan dogmatik hukumnya sebagai pendukung tentunya. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya. Monggo dipersilahkan kalau misalnya ada yang masih kurang dimengerti, silahkan. Ibu, saya mau Saya, nanya. Ibu. Saya, Ibu. Saya ingin bertanya, Ibu. Ibu saya. Saya mau bertanya, Ibu. Oke, sebentar ya, Mas. Oke. Barusan yang cewek yang ingin bertanya siapa? Mbak siapa? Saya Ibu Anisha. Anisha, oke. Silakan, Mbak. Ini Bu. Tadi katanya Hans Kelsen mengatakan bahwa norma itu adalah perintah. Nah, apa perbedaan perintah dan peraturan, Ibu? Terus kenapa dikatakan perintah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, yang ingin bertanya? Saya, Ibu. Saya juga, Tul Ibu. Amir. Oke, sebentar dulu Mas Tul Amir. Yang lain, Mas siapa ini? Oh iya, Ibu. Saya, Ibu. Oke, silakan sebut nama, Mas. Nama saya Muhammad Nadifa Nugrah Putra. Mohon Nadifa, silakan, Mas. Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, mengapa norma hukum itu sangat diperlukan, Bu? Apa alasannya? Saya kurang paham di situ. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Mohon Nadifa. Selanjutnya, Fitri Damayanti ya? Iya Bu, iya Bu. Oke, silakan Mbak Fitri ya. Saya mau nanya tentang norma Bu. Mengapa norma itu diperlukan di dalam masyarakat dan gimana proses terbentuknya norma dalam masyarakat dan juga mengapa norma dikatakan memegang peran penting di dalam masyarakat. Makasih Bu. Terima kasih pertanyaannya. Kita buka 3 penanya. Dan pertanyaan yang pertama dari Mbak Anisha tentang perintah dan juga peraturan seperti yang disampaikan oleh Hans Kelsen. Di sini perbedaan antara perintah dan juga peraturan. Nah, hal ini merupakan hal yang umum atau sering kita
sering kita jumpai ataupun sering kita dengar adanya perintah dan juga peraturan. Nah, di sini rekan-rekan mahasiswa pastinya pada saat diberikan perintah, hal apa yang akan dilakukan? Saya tanya itu dulu. Nggak harus ke Mbak Anisya, ke semuanya. Ketika rekan-rekan mahasiswa mendapatkan perintah, apa yang akan dilakukan? Saya, Ibu. Silakan Mas Tola Amir. Jadi kalau kita mendapatkan perintah, kita lihat dulu, Ibu. Itu perintah untuk mengerjakan, apakah Mas perintah Sofyan, untuk sorry. mengerjakan. Jadi misalkan ya Bu, kalau kita diberikan perintah oleh orang tua kita lihat dulu itu berbentuk berbentuk sebuah perintah atau larangan sih Bu itu. Perintah untuk mengerjakan atau tidak begitu loh Bu. Ya, ketika Mas Sofyan ini diberikan perintah, Mas Sofyan ini apa yang akan dilakukan? Melanggarnya atau melakukannya? Ya, melakukannya dulu. Selagi itu kebaikan, kenapa harus ditolak? Oke, berarti kan sudah tahu ya jawabannya. Kalau perintah itu harus dilaksanakan. Satu, jawaban sudah terjawab. Ya, pertanyaan dari Mbak Anisya sudah terjawab, di mana letak perintah dan juga peraturan. Perintah merupakan hal yang mengandung unsur harus dilaksanakan, sedangkan peraturan ini hanya berbentuk aturan. Nah, aturan itu ada yang memaksa. Nah, aturan itu ada yang berupa aturan yang hanya berupa untuk mengatur, tapi tidak untuk memberikan suatu sanksi. Paham ya? Bedanya di mana? Jadi kalau misalnya ada aturan seperti ini, bagi contohnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada yang seperti ini. Konsumen berhak mendapatkan rincian dari komposisi yang tertera di setiap kemasan misalnya. Nah, ini kan merupakan suatu aturan yang mana bagi pelaku usaha ini harus mencantumkan komposisi yang lengkap, mulai dari persenannya, mulai dari kandungan yang ada di produk itu apa saja. Nah, ini kan merupakan peraturan. Nah, kalau misalnya ini dilanggar, hal apa saja yang nantinya kemudian dapat menjadi konsekuensi bagi para pelaku usaha itu. Nah, sedangkan perintah, kalau perintah misalnya Presiden memerintahkan kepada KPK untuk melakukan penyidikan misalnya, ataupun menteri memerintahkan kepada dinas yang berada di bawahnya untuk melakukan ini. Nah, apabila ini tidak dilakukan, maka ini ada sanksi. Sanksinya dapat berupa sanksi administratif. Nah, sanksi-sanksi ini yang mengeluarkan siapa? Adalah orang yang memberikan perintah. Paham ya? Sanksi ini dikeluarkan oleh yang membuat perintah itu. Jadi bisa dibedakan antara perintah dengan peraturan. Kalau peraturan itu ini berlaku bagi semuanya, khususnya di negara Indonesia misalnya. Sedangkan perintah ini hanya dikhususkan kepada siapa perintah itu dibuat, dan juga perintah ini akan diberikan sanksi sanksi itu akan diberikan bagi yang melanggar. Ini akan diberikan sanksi bagi yang membuat peraturan, bagi yang membuat perintah itu. Jadi bisa dipahami ya, misalnya kepala kepolisian menugaskan Kapolsek di daerah Kangayan, di daerah ini misalnya, untuk mensukseskan vaksinasi. Nah, apabila Kapolsek itu tidak mampu menjalankan perintah itu, misalnya ada sanksi. Sanksi apa? Punishment. Sanksi apa lagi? Dia misalnya bisa, hal terparah dia dapat diturunkan jabatannya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang pastinya bisa membedakan di mana perintah itu, di mana posisi peraturan itu. Ya, bisa dipahami khususnya buat Mbak Anisya. Ada yang disampaikan lagi Mbak Anisya? Enggak, Ibu. Makasih.
Sama-sama, Mbak. Selanjutnya pertanyaan dari Mohnadifa. Ini saya sekaligus jawab juga pertanyaan dari Mbak Fitria, karena ini bersangkut paut terkait alasan mengapa norma hukum itu diperlukan. Mengapa norma hukum ini memegang peran penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya di sini saya juga sudah menjelaskan kepada rekan-rekan mahasiswa pada slide tadi kenapa norma hukum itu harus ada. Karena norma hukum ini merupakan hal yang melatar belakangi dari terciptanya suatu peraturan. Bayangkan saja contohnya seperti ini. Apabila suatu aturan itu hanya dibentuk saja tanpa kita tahu normanya itu apa. Lalu aturan itu akan berfungsi dengan baik atau tidak? Atau aturan itu akan berlaku dengan baik atau tidak? Nah, contohnya saja seperti ini. Misalnya, norma tentang pemerkosaan. Kalau misalnya itu tidak diatur tentang norma pemerkosaan, maka hal ini tidak akan berlaku bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan itu. Jadi harus jelas normanya itu apa. Jadi objeknya itu apa gitu loh. Nah, ketika hal ini sudah ditentukan dengan jelas, sudah ditetapkan dengan jelas, misalnya bagi para pelanggar norma kesusilaan, bagi para pelanggar norma ini sudah dijelaskan atau sudah ditetapkan sanksinya. Maka hal ini dirasa atau dianggap sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya di mana hal ini nantinya akan berlaku terhadap seluruh masyarakat. Nah, jadi hal ini yang mendasari mengapa yang dikatakan norma ini merupakan hal yang sangat urgent atau hal yang sangat penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Karena dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan itu tidak terlepas dari adanya landasan. Baik itu landasan secara filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya juga. Adapun landasan historisnya juga bisa dimasukkan ke dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya secara sosialnya, mohon maaf kalau misalnya di luar sana, di barat, ini kan banyak ya yang melakukan hubungan sesama jenis, yang transgender, dan lain sebagainya. Dan hal itu merupakan hal yang diperbolehkan di sana. Nah, beda halnya dengan Indonesia. Nah, norma-norma yang seperti ini yang jelas-jelas harus diatur. Nah, bahwa norma melakukan hubungan sesama jenis itu adalah norma yang dilarang, norma yang tidak diperbolehkan. Nah, harus jelas objeknya itu apa. Nah, kemudian hal ini diperuntukkan apakah kalau misalnya di luar negeri itu adalah hal yang lumrah melakukan hubungan sesama jenis, melakukan hubungan kalau laki-laki beristri banyak kan poligami. Nah, kalau di luar sana kan ada juga perempuan yang memiliki suami yang lebih dari satu atau dikatakan poliandri. Nah, poliandri itu di Indonesia tidak diperbolehkan. Dan poliandri itu di Indonesia dilarang atau tidak boleh melakukan, seorang perempuan tidak boleh bersuami lebih dari satu. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah jelas normanya. Nah, maka di dalam suatu peraturan perundang-undangan itu juga harus ada norma itu. Nah, norma itu sesuai atau tidak dengan yang ada di masyarakat. Nah, itu harus dicari landasan sosiologisnya, landasan di lapangannya, landasan di yang melandasi sekitar atau tingkah laku masyarakat yang kemudian hal ini akan dilegalkan atau justru tidak diperbolehkan di Indonesia. Nah, hal ini karena di luar negeri ini merupakan hal yang biasa, hal yang sudah sering dilakukan. Berarti di luar negeri itu para perumus undang-undangnya menganggap perbuatan seperti itu, poliandri, lalu berhubungan sesama jenis, dan sebagainya itu merupakan hal sosial yang biasa, yang lumrah. Jadi hal ini diperbolehkan, dilegalkan di negara itu.
Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian menjadi hal yang sangat pokok, substansial, dan urgent dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan, di mana norma itu harus sesuai dengan yang terjadi di masyarakat, khususnya norma agama, di mana di Indonesia didominasi oleh masyarakat yang memeluk agama Muslim atau memeluk agama Islam ataupun Muslim itu. Dan juga norma kesopanan, norma kaidah, dan juga norma hukum ini. Nah, hal-hal yang bersifat seperti ini tidak boleh ditanggalkan oleh para perumus undang-undang. Yang mana kemudian hal ini, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa hal ini tidak terlepas dari beberapa landasan atau rasio legis dari perumusan peraturan perundang-undangan itu. Karena kita landasan utama kita adalah grand norm atau Pancasila itu. Kemudian turunannya yaitu konstitusi. Jadi kalau itu sudah melanggar ataupun keluar dari ideologi kita, maka hal itu dirasa sudah sangat tidak mencerminkan suatu peraturan yang Pancasilais, atau hal ini sudah tidak mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ketika perumus peraturan perundang-undangan justru tidak mengindahkan hal ini. Nah, bisa dipahami ya, Mas Mohnadifa dan juga Mbak Fitria, di mana alasan mengapa yang dikatakan sebagai norma itu harus jelas dalam perumusan peraturan perundang-undangan, karena ini juga ada kaitannya dengan masyarakat, kehidupan di masyarakat, bahwa ini pastinya peraturan itu akan diberlakukan dalam tingkah laku masyarakat itu. Seperti itu ya, Mas Mohnadifa dan juga Mbak Fitria. Iya, Ibu. Makasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi, Mas Tola Amir, ada yang disampaikan, Mas? Monggo dipersilahkan. Iya Ibu, saya ingin bertanya Ibu, masalah dengan kaidah kesusilaan Ibu. Kaidah kesusilaan, oke. Apa konsekuensi ketika kita melanggar kaidah kesusilaan itu Ibu? Apa yang menjadi konsekuensi apabila kita melanggar kaidah kesusilaan? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa kaidah kesusilaan itu adalah muncul dari hati nurani kita. Begitu kan? Nah, hal-hal yang muncul dari dalam atau hati nurani kita, pastinya hal itu bersumber dari dalam diri kita. Apabila kita melakukan suatu hal yang dirasa itu tidak patut, ataupun itu melanggar kesusilaan, apa yang dirasakan oleh kita? Kita merasa bersalah. Jadi, konsekuensinya adalah perasaan bersalah itu, dan kemudian perasaan bersalah itu, dan kemudian hal ini bersumber dari dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, apabila hal itu kita rasa atau kita anggap merupakan suatu hal yang melanggar kesusilaan, hal ini kita akan rasa atau anggap sebagai hal yang salah ataupun tidak benar. Nah, perbuatan-perbuatan yang seperti ini akan menimbulkan efek baik di dalam psikologi kita, perasaan kita, dan juga diri kita sendiri. Nah, jadi itu akan muncul atau timbul dari dalam diri kita sendiri, Mas Amir. Nah, beda halnya dengan kesopanan. Ya, saya simulasikan perbedaan dengan kesopanan. Kalau kesopanan itu konsekuensinya akan timbul dari cemoohan masyarakat. Karena kesopanan ini diibaratkan sebagai atau dipadankan dengan kaidah adat atau custom itu. Nah, kaidah kesopanan ini akan timbul dari cemoohan masyarakat, dikucilkan. Misalnya, menurut Mas Amir ini sudah benar, tapi menurut masyarakat ini tidak benar. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bisa dibedakan. Jadi kalau yang dikatakan sebagai kesusilaan itu yang bersumber dari dalam diri kita atau hati nurani kita, sedangkan kesopanan itu bersumber dari masyarakat.
kebiasaan, hal yang sudah lumrah di dalam masyarakat. Seperti itu ya, Mas Tola Amir. Baik, Ibu. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silahkan, Mbak siapa? Fitri Anissa. Oh, yang tadi ya, Mbak ya? Beda, Bu. Beda orang, Bu. Fitri Anissa. Anisha. Oh, oke. Fitri Anisha. Silakan, Mbak Fitri. Yang waktu itu, Bu, Pak Saiful pernah membahas tentang norma hukum tidak mengenal konflik, Bu. Maksud dari norma hukum tidak mengenal konflik gimana ya, Bu? Norma hukum tidak mengenal konflik. Nah, terima kasih pertanyaan dari Mbak Fitri Anisha. Mungkin ini mewakili dari teman-teman yang lain juga atas materi yang pernah disampaikan oleh Pak Saiful terkait norma hukum itu tidak mengenal konflik. Nah, seperti yang kita sama-sama belajar hari ini, bahwa yang dikatakan sebagai norma hukum ini adalah hal yang melatar belakangi dari atau yang menjadikan sumber dari pembentukan atau perumusan suatu peraturan perundang-undangan. Tentunya di dalam norma-norma ini yang dikatakan sebagai tidak mengenal konflik adalah misalnya contohnya seperti ini. Nah, antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum itu dijadikan sebagai landasan. Di mana apabila ini dijadikan sebagai landasan, maka ini tidak dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya maksudnya di sini adalah misalnya norma kesopanan dengan norma kesusilaan ini tidak bisa timbul suatu konflik ketika hal ini sudah dijadikan suatu hal yang pakem atau dijadikan sebagai suatu hal yang sudah paten atau suatu hal yang sudah ditetapkan. Nah, ketika masyarakat itu ataupun suatu perumus peraturan perundang-undangan sudah menentukan normanya, maka hal ini tidak dapat lagi dilakukan suatu upaya, misalnya suatu upaya dalam kita membantah atau tidak setuju dengan norma itu. Nah, contohnya saja seperti ini. Di dalam masyarakat terjadinya kumpul kebo, ya. Di dalam masyarakat, menurut norma kesopanan ini merupakan hal yang salah. Menurut kesusilaan ini juga merupakan hal yang salah. Menurut norma agama, apalagi ini juga merupakan kekeliruan. Hal yang dosa besar, ya kan, kumpul kebo itu. Sedangkan menurut norma hukum, ini merupakan hal yang telah diatur, di mana hal ini sudah dijelaskan di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa hal ini merupakan suatu perbuatan pidana. Ya, nah hal ini tidak dapat berkonflik, tidak dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan. Nah, makanya di dalam merumuskan suatu undang-undang itu harus jelas normanya. Norma apa? Misalnya yang barusan, norma kumpul kebo. Nah, ada juga norma pemerkosaan. Lalu ada norma korupsi dan lain sebagainya. Norma-norma itu harus ditetapkan, harus istilahnya itu sudah harus ada normanya dulu, baru kita menjelaskan tentang sanksinya dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang dimaksud bahwa norma itu tidak mengenal konflik. Harus semua di antara jenis norma itu harus selaras, sepadan, dan harmonis. Seperti itu ya, Mbak Fitri Anisha. Oke, sama-sama Mbak. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak. Fitria Damayanti, Bu. Yang tadi ya, Fitria Damayanti ini ya? Oke, silakan Iya, Mbak. Tentang asas, Bu. Ibu menjelaskan tentang asas
hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum konkret. Saya kurang paham tentang hukum konkret itu, Ibu. Oke, terima Makasih, Bu. kasih Mbak Fitria Damayanti. Nah, jadi di sini ada yang masih kebingungan antara hukum yang konkret itu. Oke, ini ya. Oke. Asas hukum adalah merupakan latar belakang dari adanya suatu hukum yang konkret, sedangkan norma adalah hukum konkret itu sendiri. Hukum yang konkret adalah hukum yang sudah diterapkan di masyarakat. Contohnya, hukum yang konkret itu KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, lalu Undang-Undang Perkawinan, kalau itu masalah perkawinan, KUH Perdata. Nah, itu sudah konkret, artinya itu sudah jelas diatur dan dipakai oleh masyarakat di Indonesia khususnya, dan itu menjadi hukum yang positif yang berlaku saat ini di suatu negara. Itu yang dikatakan sebagai hukum yang konkret. Jadi tidak hanya berupa landasan saja, tidak hanya berupa konsep saja. Jadi ini sudah jelas sanksinya, lalu unsur-unsurnya apa saja yang ada di pasal itu, sehingga hal itu dikatakan sebagai perbuatan pencabulan, sehingga hal itu dikatakan sebagai perbuatan kumpul kebo. Nah, itu sudah ada unsur-unsurnya di dalam masing-masing pasal. Nah, di situ kita sudah tahu bahwa hal ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam masyarakat. Seperti itu ya, Mbak Fitria Damayanti, di mana letak hukum yang konkret itu yang seperti apa. Seperti itu, Ya, Mbak Ibu. Fitria Damayanti. Makasih. Sama-sama, Mbak Fitria. Oke, yang lain mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, di sini dilihat dari unsur-unsurnya. Maka di sini dapat kita lihat sifat dari hukum itu adalah mengatur dan juga memaksa, di mana ini merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang agar supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas. Nah, sanksi ini dapat berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh dalam mentaati aturan itu. Dan hal ini digunakan untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus di dalam masyarakat dan dapat diterima oleh seluruh warga negara ataupun masyarakat, maka peraturan hukum yang ada itu harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat tersebut. Memang peraturan itu bersifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat di dalam suatu negara. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian tidak boleh ditinggalkan oleh para perumus undang-undang untuk tetap memperhatikan asas-asas dalam ilmu hukum. Nah, asas-asas itu dijadikan sebagai dasar. Sebagai dasar misalnya dalam melakukan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, terhadap terjadinya fenomena-fenomena hukum yang kemudian ini memunculkan perilaku masyarakat yang baru. Misalnya saat sekarang ini. Saat sekarang ini kan sudah banyak ya kita menggunakan media atau dengan bantuan teknologi. Ya, misalnya kita sekarang sudah belanja online, lalu kita melakukan setiap transaksi sudah virtual ataupun itu e-pay atau pembayaran secara elektronik, ya kan? Nah, lalu bagaimana perlindungan datanya, bagaimana perlindungan data-data kita? Nah, lalu hal-hal yang seperti ini merupakan dimensi baru di dalam perkembangan teknologi saat ini yang kemudian hal ini berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat. Misalnya kejahatan yang terjadi kalau yang di waktu-waktu lampau mungkin kejahatan-kejahatan konvensional saja. Sedangkan pada saat ini
dimensi atau era 4.0 sekarang ini sudah mencapai pada tataran cyber, di mana kejahatan cyber sudah banyak terjadi ataupun mungkin kita merupakan salah satu korban itu misalnya. Ya, lalu bagaimana kita dalam menghadapi fenomena hukum ini? Nah, tentunya dengan tidak meninggalkan asas-asas keadilan dalam masyarakat itu, dengan pola tingkah laku masyarakat yang sudah sedemikian berubah ini, bagaimana caranya suatu peraturan perundang-undangan itu dapat mengakomodir fenomena yang terjadi di masyarakat. Ya, rekan-rekan mahasiswa, jadi dapat dilihat bahwa tidak serta-merta hukum itu hanya saat ini saja, tapi bisa untuk yang akan datang. Jadi ada prediksi-prediksi yang kemudian dapat dilakukan oleh para perumus undang-undang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Oke. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kita sekarang masuk ke macam-macam pembagian hukum. Ini ada hukum menurut sumbernya, hukum menurut bentuknya, menurut tempat berlaku, menurut waktu berlakunya, menurut cara mempertahankan sifat, wujud, dan juga bentuknya. Di sini saya rasa ini merupakan hal yang penting dan perlu rekan-rekan mahasiswa untuk dicatat. Ini hal dasar, tapi ini akan terus dipakai hingga ke depan. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa membedakan di mana hukum publik, hukum privat, lalu hukum materialnya, hukum formalnya. Nah, di sini berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada hukum berdasarkan sumber yang pertama adalah undang-undang. Ada juga adat, traktat, dan juga jurisprudensi. Dan yang kedua, hukum menurut bentuknya. Ada hukum menurut bentuknya ini, jenisnya ini ada dua, yakni hukum secara tertulis dan hukum secara tidak tertulis. Hukum secara tidak tertulis ini merupakan adat atau kebiasaan atau custom itu sendiri, dan juga ada hukum menurut tempat berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya di sini ada 4 kategori, yaitu hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan juga hukum gereja. Kenapa di sini hukum gereja menurut salah satu berdasarkan tempat berlakunya? Pembagian hukum berdasarkan tempat berlakunya karena hukum gereja ini merupakan salah satu sumber hukum barat, ya, sumber hukum barat yang dipakai oleh para perumus hukum di dunia dalam merumuskan hukum, misalnya khususnya hukum yang berasal dari Eropa kontinental dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya di sini ada hukum menurut waktu berlakunya. Ya, kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa itu lebih familiar dengan istilah hukum positif, nah di sini rekan-rekan juga harus paham ius constitutumnya. Dan yang kedua ada ius constituendum, dan yang ketiga adalah hukum asasi atau hukum alam. Ya, ini berdasarkan menurut waktu berlakunya. Dan selanjutnya, hukum macam-macam pembagian hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, hukum menurut cara mempertahankannya ini ada 2 kategori. Yang pertama, ini ada hukum secara material dan juga ada hukum formalnya atau formil. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifatnya. Seperti tadi, hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Dan selanjutnya ada hukum berdasarkan wujudnya. Hukum objektif dan hukum subjektif. Nanti kita akan jelaskan, kita akan pelajari bersama ke belakang. Dan yang terakhir di sini ada hukum menurut bentuknya. Hukum privat, hukum publik,
Di sini rekan-rekan mahasiswa masih mempelajari hukum berdasarkan dasarnya itu dulu, tidak menginjak ke hukum privat dan hukum publiknya, tapi kita juga akan mengulas tentang hal itu karena rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan pembagian ini di mata kuliah pengantar hukum Indonesianya. Nah, dari materi ini kita lanjut ke yang terakhir. Nah, jenis-jenis hukum di Indonesia. Mungkin di sini rekan-rekan mahasiswa sudah pernah mendapatkan materi ini pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia, yakni misalnya di dalam hukum pidana, hukum perdatanya, hukum administrasi, hukum internasional mungkin masih belum ya. Di sini rekan-rekan mahasiswa perlu juga memahami jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia, bahwa hukum di Indonesia berdasarkan bentuknya itu ada dua, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik di sini ada dua kategori, yaitu hukum perdata dan juga hukum dagang. Kenapa dibedakan antara hukum perdata dan hukum dagang? Karena di sini sama-sama memiliki kitab undang-undang tersendiri. Ada KUH Perdata dan juga KUH D. Dan di sini hukum publik dibagi lagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama hukum pidana, hukum administrasi negara, dan ada juga hukum tata negara, dan yang terakhir ada hukum internasional. Ini merupakan hukum publiknya. Ya, rekan-rekan mahasiswa dari sini, rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki dasar yang saya rasa perlu dan ini sangat penting bagi kita belajar ilmu hukum yang lebih spesifik ke depannya. Misalnya rekan-rekan mahasiswa nanti akan menempuh hukum internasional, jadi bisa tahu bahwa kasus-kasus di dalam ranah internasional ini masuk ke bagian apa? Hukum publik kah atau hukum privat? Kalau misalnya nanti ada permasalahan di masalah hukum perdagangan internasionalnya, apakah ini masuk hukum publik atau hukum privatnya? Karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap cara penyelesaiannya ketika terjadi suatu sengketa. Ya, rekan-rekan mahasiswa, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan. Silakan Mas Tola Amir. Itu hukum yang disebut dari sumber material sama formal gimana ya, Bu? Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Mas Tola Amir. Mungkin sebagian dari sini masih belum sampai kepada materi itu. Kita akan menjelaskan ini di materi yang selanjutnya, tapi tidak apa-apa, ini sebagai pengantar saja, bahwa yang dikatakan sebagai hukum secara materialnya ini adalah merupakan materinya, atau biasa kita kenal dengan hukum KUHP-nya. Nah, kalau hukum formilnya ini adalah hukum bagaimana cara kita mempertahankan hukum secara material itu, atau hukum beracaranya. Jadi kitab undang-undang hukum acara beracaranya itu adalah merupakan sumber hukum formilnya atau hukum secara formilnya. Jadi kalau singkatnya atau sederhananya ya, kalau dikatakan sebagai hukum secara materialnya itu adalah berisi substansinya, berisi aturan-aturannya. Nah, sedangkan kalau misalnya hukum secara formilnya itu adalah berisi tentang bagaimana cara mempertahankan hukum material itu tadi. Nah, ini dapat kita temukan di dalam hukum beracaranya. Jadi kalau misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara PT-UN itu merupakan hukum secara formilnya. Ya, begitu ya Mas Amir. Jadi sudah bisa membedakan. Nanti untuk penjelasan lebih detailnya kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Seperti itu Mas Tola Amir. Ada yang disampaikan lagi? Baik, Bu. Hai, Bu. Oke, silakan Mas Mohnadifa. Saya kurang paham tentang traktat. Itu apa traktat, Bu? Nah, ini juga. Di dalam traktat ini merupakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Biasanya perjanjian-perjanjian ini kita dapatkan dari perjanjian-perjanjian internasional yang kemudian itu dibuktikan dengan cara kita meratifikasi perjanjian atau hasil konferensi itu. Misalnya kita kayak pernah tahu ya perjanjian Geneva, konferensi itu merupakan traktat yang kemudian itu dijadikan sebagai landasan hukum kita dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional.
ya, kayak perjanjian Geneva dan lain sebagainya. Nah, hal itu dijadikan sebagai sumber bahan hukum bagi Indonesia dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan. Jadi traktat itu merupakan perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian ini misalnya melibatkan antara beberapa negara. Nah, beberapa negara ini melakukan suatu konferensi misalnya tentang kesehatannya ataupun itu perlindungan tenaga kerjanya, lalu dan lain sebagainya. Nah, hal ini perlu juga dijadikan sebagai dasar atau sumber bahan hukum bagi perumusan suatu undang-undangan. Dan ini biasanya dibuktikan dengan cara Indonesia meratifikasi konferensi itu ke dalam suatu peraturan. Pernah kan rekan-rekan mahasiswa misalnya undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang ratifikasi konferensi apa gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari traktat itu sendiri. Terima kasih pertanyaan dari Mas Mohdadifa. Ada yang disampaikan lagi, Mas? Enggak, Bu, cuman sudah sampai situ aja. Boleh menambahkan tidak, Bu? Intinya perjanjian kan. Iya, perjanjian. Ya, silakan Mas Tola Amir. Jadi Mas Nadifa Nugrah, kalau perjanjian antara satu negara dengan antara satu negara cuma dinamakan dengan perjanjian, bisa disebut dengan bilateral. Kalau lebih dari 3 negara bisa juga disebut dengan multilateral, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Tola Amir sudah dilengkapi. Yang lain mungkin? Baik, kalau misalnya tidak ada yang disampaikan lagi, bisa saya akhiri pertemuan pada tatap muka yang ke-9. Kali ini, jangan lupa diisi presensinya di link form yang sudah saya bagikan di grup. Sudah, Bu, tapi nggak bisa, Bu. Dari tadi saya coba, Bu. Oke, masih belum di-open ya. Selesai ini saya open dan silakan diisi. Baik, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya dan juga semangatnya yang sangat keren sekali. Terima kasih. Saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Dan saya harap pada saat nanti UTS, rekan-rekan mahasiswa mampu menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan saya harap nanti nilai UTS-nya nggak ada yang di bawah 70 ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh sharing sama saya di luar jam perkuliahan. Silahkan chat saya di luar jam perkuliahan, tidak apa-apa. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan tak lupa jaga kesehatan untuk rekan-rekan mahasiswa, tetap jaga kesehatan dan kalau bisa tetap jaga protokol kesehatan dengan baik. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.